Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, berjumpa lagi di Podium Pilkada. Diskusi politik menjelang Pilkada serentak 2015. Dari Sukaradaha Bandar Lampung, Yudit Samanta yang akan mengawal Anda selama 60 menit ke depan. Dan inilah Podium Pilkada. Pemirsa, dari 8 kabupaten kota di Lampung yang mengikuti Pilkada serentak 2015 tanggal 9 Desember nanti, ada satu kabupaten yang semakin seru dan unik. Kenapa unik? Karena kemudian calon bupatinya digugurkan dikarenakan wakil calon bupati tersebut meninggal dunia. Apalagi yang unik untuk Kabupaten Lampung Timur, dan apakah benar Bapak Erwin Arifin kemudian merasa dizolimi atas penggugurannya untuk mencalonkan diri di tahapan berikutnya? Untuk menjawab hal tersebut, Kabupaten Lampung Timur ini semakin seru dan dinamis. Di studio sudah ada bersama Yudit, Bang Erwin Syarif selaku Direktur Lampung Independent Survey, dan bersama dengan Bapak Dr. Hairudin Tahmid selaku pengamat hukum tata negara dari IAIN Raden Intan Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang membicarakan mengenai serunya, dinamisnya Kabupaten Lampung Timur menjelang Pilkada serentak yang kurang lebih tinggal 16 hari lagi, begitu ya Pak Dokter dan Bang Erwin. Saya sebelum memutarkan VT, saya mau tanya Bang Erwin dulu. Bang Erwin, ini akan ada semakin intensif ya untuk survei di Lampung Timur. Itu ada cerita khusus nggak nih? Ini sudah mepet waktunya. Kalau bicara Lampung Timur, kita nggak ini ke Lampung Timur aja. Kita concern ke seluruh kabupaten dan beberapa daerah yang Lampung Independent Survey melaksanakan survei ya. Iya. Tapi khusus untuk Lampung Timur kita nggak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Artinya, tidak terpengaruh dengan iya. Sampai nanti finalnya KPU benar-benar sudah mencetak ini ya, sudah ada keputusan inkrah, baru kita akan menghilangkan nama yang bersangkutan. Tapi selama ini ya kita tetap jalan-jalan aja. Ya, tidak ada perubahan, tidak ada hal-hal yang signifikan kemudian karena saat justru ini diprediksi justru yang ada hasil survei terakhir itu Erwin itu semakin ke atas, semakin bagus. Itu sudah mencapai angka 54% kalau nggak salah kemarin. Oh, gitu. Jadi semakin merasa dizolimi, semakin kuat ya suara-suaranya ya untuk masyarakat Lampung Timur. Ini yang unik ya Pak Dokter ya. Nanti kita akan tanya-tanya lagi karena saya akan muter VT dulu kejadian unik di Lampung Timur dan semakin dinamisnya pemetaan yang terjadi untuk di Lampung Timur. Silakan pemirsa. Siapa sangka Erwin Arifin, sang petahana dalam pemilihan kepala daerah di Lampung Timur, akhirnya digugurkan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah. Meski digugurkan, Erwin terus berupaya mencari keadilan hukum dan demokrasi. Erwin dinyatakan gugur karena berhalangan tetap, yakni calon bupati yang berpasangannya Priyo Budi Utomo meninggal dunia. Dengan gugurnya Erwin di Pilkada serentak 2015, Pilkada di Lampung Timur membuat pesta demokrasi lokal semakin seru. Hasil survei yang dilakukan Lampung Independent Survey menyebutkan hingga pertengahan Oktober lalu pasangan Erwin Arifin Priyo Budi Utomo menepati urutan pertama dalam elektabilitas dan popularitas, mengalahkan Yusron Sudarsono dan Kusnunia Zaiful. Setelah gagal maju, kemanakah dukungan partai politik Erwin? Apakah PDIP, PKS, dan PAN akan tetap solid atau pecah kongsi karena kepentingan pragmatis? Bagaimanakah peta kekuatan Yusron Amirullah Sudarsono dan Kusnunia Salim dan Zaiful Bukhori? Benarkah dukungan partai politik optimis calon yang diusung bakal menang? Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan VT mengenai betapa beragamnya dan betapa dinamisnya semakin seru Pilkada di Lampung Timur. Ini diprediksi head to head ini semakin seru antara Yusron dan Kusnunia ini. Dan juga tadi Bang Erwin Syarif selaku Direktur Lampung Independent Survey mengatakan bahwa ini semakin tinggi nih perolehan suara untuk Erwin. Benarkah hal tersebut? Bisa diuraikan sekali lagi, ini ternyata simpatisan masyarakat terhadap Erwin yang kemudian digugur oleh KPU dan Panwas juga semakin besar ya? Jadi begini Mbak, sebelum ada keputusan inkrah, kita jangan bicara head to head dulu deh. Ini terlepas, na'udzubillah min dzalik, saya nggak ada, bukan berarti saya tim suksesnya Erwin Arifin ya. Saya nggak ada kepentingan di dalam situ. Jadi sekali lagi, tadi juga saya sempat nggak mau datang ke sini. Karena Yustipi langsung mempunyai keputusan final kayaknya head to head Yusron dengan Nia ya, siapa? Nuni ya. Saya nggak mau.
Ya nggak, Pak, kita sepakat ini. Karena ini belum ada keputusan ikrah. Baik. Terkecuali, ya nggak, ini sudah ada keputusan final yang ini kita ini dong, ya nggak? Jadi di sini dari Bang Erwin memang tetap menunggu proses ini terjadi dengan inkrah. Walaupun sebenarnya kita mendekati tahapan berikutnya tidak bisa mundur karena tahapan terus harus tetap berjalan di kurang lebih waktu 16 hari. Mungkinkah itu akan terjadi ataupun akankah tetap ada keputusan berikutnya? Bagaimana Pak Dokter, ada statement? Iya, kalau dari aspek yuridis itu kan ada ketentuan yang mengatakan bila mana sudah masuk masa kampanye sampai dengan pemungutan suara ada calon yang berhalangan tetap, ketentuan undang-undangnya menunjukkan bahwa gugur. Ini kan undang-undang menyebut begitu, dan bahkan diperkuat lagi secara peraturan operasionalnya PKPU. KPU yang membuat peraturan bahwa ada tahapan-tahapannya. Tahapannya di samping telah gugur menurut undang-undang, juga penetapan penggugurannya ditetapkan dalam KPU yang bersangkutan. Dan ini sudah dilakukan. Nah, ini memang dari aspek yuridis ada sesuatu ketidakadilan sebenarnya, karena ada hak konstitusional salah seorang warga negara dirugikan di sini. Tapi aturannya begitu, makanya dalam ketentuan undang-undang bila mana ada pasal yang melanggar hak konstitusional seseorang, maka dapat melakukan upaya hukum melalui uji materi undang-undang. Oke, ini sambil menunggu uji materi ataupun judicial review, ini pasti butuh waktu dan butuh proses untuk hal tersebut, ya kan? Sementara tahapan harus tetap berjalan. Yang Pak Dokter lihat untuk berikutnya ini apa yang akan terjadi? Apakah ini memang salah satu mencederai demokrasi kita untuk hal tersebut? Karena memang multi tafsir di PKPU tersebut, ya kan? Yang berhalangan tetap. Monggo, Pak. Oke, sebenarnya kalau PKPU itu kan menjelaskan tentang ketentuan undang-undang sebelumnya yang berkenaan dengan bahwa bagi calon pasangan yang meninggal dunia atau berhalangan tetap dan kemudian calonnya masih ada dua sisanya, maka memang undang-undang itu menyebutkan gugur demi hukum, dan bahkan PKPU kemudian mengaturnya penggugurannya melalui keputusan KPU, dan itu sudah dilakukan. Tapi memang ada persoalan hukumnya, adalah ada hak konstitusional seseorang yang dilanggar. Ini itu masalahnya. Terlepas dari upaya yang akan dilakukan oleh tim Erwin Arifin kemudian untuk masuk ke MK, dan kita masih menunggu itu keputusan MK itu untuk inkrah yang dikatakan oleh Bang Erwin tadi, apakah ini juga Dokter melihat sudah tepat yang dilakukan oleh penyelenggara kita KPUD Lampung Timur beserta dengan Panwas kemarin yang sudah menetapkan bahwa ini sudah gugur gitu pasangan Erwin Arifin? Silakan, Pak. Memang ini bisa debatable, artinya kalau misalnya KPU Lampung Timur menetapkan, itu juga berdasarkan aturan. Hanya mungkin timing waktunya yang jadi perdebatan. Bahwa musyawarah untuk menetapkan pengguguran ini sebenarnya amanat undang-undang. Tapi sebenarnya juga karena memang aturannya begitu. Sebenarnya kalau misalnya memberikan peluang kepada orang yang dizalimi atau orang yang merasa dirugikan ini untuk melakukan upaya hukum, saya kira lebih bijak. Tapi kalau melihat hitung-hitungan waktu, kemungkinannya agak sulit memang. Kemungkinannya memang dalam waktu-waktu yang sempit ini kelihatannya akan sulit diprediksi lah. Saya ke Bang Erwin deh. Bang Erwin selaku Direktur Lampung Independent Survey, kelihatannya dengan waktu dan proses ini memang sudah mepet, agak sulit untuk mempertahankan pasangan Pak Erwin Arifin yang saat ini merasa dizolimi. Bang Erwin melihat ini ada inginnya tuh seperti apa sih dalam waktu 16 hari? Mungkinkah itu terjadi? Jangan dijawab dulu Bang Erwin, kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, we'll be right back after the break. Pemirsa, kita kembali ke podium Pilkada, diskusi politik menjelang Pilkada serentak 2015. Di sini seru semakin pembicaraannya karena di sini Bang Erwin Saris selaku Direktur Lampung Independent Survey bilang nanti dulu Yudit jangan bilang bicara mengenai head to head, walaupun kejadiannya menurut PKPU dan yang terjadi dari KPUD Lampung Timur sudah menggugurkan, berikut juga Panwas menolak Erwin Arifin untuk masuk ke tahapan berikutnya alias digugurkan juga. Bang Erwin silakan.
Jadi begini, kalau bicara ranah hukum ini bukan inilah kapasitas saya lah. Kalau Yudit tanya masalah perkembangan survei, inilah memang makanan saya, inilah porsi saya. Jadi begitu. Jadi begini, saya nggak mau, ya nggak. Orang-orang mengatakan lu nggak paham, jangan sok-sok paham gitu kan. Saya nggak paham. Jadi sampai dengan sejauh ini untuk survei, gitu. baik. Jadi sejauh kalau ini Yudit tanyakan gimana perkembangan survei terakhir di Lampung Timur, saya akan jawab. Baik. Gitu. Baik, jadi terakhir kemarin ini setelah digugurkan, setelah pasca ada keputusan digugurkan itu, bagaimana untuk pasangan nomor 2 dan berikutnya nomor 3 ya, nomor 2 dan perkembangan terakhir itu memang tetap Erwin Arifin di atas, keduanya Husnunia. Husnunia apa ini saya nggak bawa data sih. Husnunia. Saya di tag Husnunia, gitu. oke. Husnunia terakhir nomor 3 itu Yusron gitu. Tapi lagi-lagi ini waktu masih ada waktu, Dit. Perkembangan, jadi mereka cari simpati ke masyarakat itu, ini masih banyak peluang. Terakhir yang Abang dapat kemarin untuk Erwin Arifin malah melonjak, dia melonjak. 54,sekian%. Oke, dan di posisi kedua Husnunia, posisi ketiga Yusron. baru Yusron. Itu yang terjadi di last minute, walaupun setelah digugurkan kemarin. Saya ke Pak Dokter deh. Pak Dokter sedikit lagi. Ini masih menunggu yang namanya pihak dari tim Erwin Arifin mengajukan ke Petun ya. Nah itu bisa diceritakan sedikit tuh. Masih ada harapankah di bisa dibilang injury time ya, Pak Dokter? Oke, kalau ke Petun itu memang agak sulit merubah keadaan. Yang harus dirubah adalah melalui uji materi undang-undang. Undang-undangnya berbunyi pasal 54, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Iya. Pasal 5 yang menyatakan bahwa dalam hal pasangan calon berhalangan tetap saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara terdapat 2 pasangan calon, tahapan pelaksanaan pemilihan dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur. Ini jadi hanya bisa dilakukan, yang bisa menolong Erwin adalah menggugat pasal undang-undang ini. Iya. Itu saja yang bisa dilakukan. Tapi kalau peradilan lain tidak bisa merubah keadaan karena kekuatan hukum undang-undang ini lebih kuat daripada PKPU. Baik. Jadi apapun yang dilakukan upaya hukum termasuk Petun tadi, yang bisa merubah adalah nanti terakhir di MK itu ya. MK itu untuk judicial review-nya bagaimana keputusannya. Sedangkan untuk injury time ini, saya bilang seperti itu karena kurang lebih 16 hari lagi itu wait and see ya, masih kita lihat apakah dalam durasi ini ada keputusan dari MK begitu? Iya. Jadi hanya punya waktu yang sangat sedikit dan mepet sekali ini waktunya. Kalau memang upaya hukum ini dapat dilakukan dengan cepat sesuai dengan prosedur, memang bisa tertolong. Tapi kelihatannya memang prediksinya agak sulit untuk dilakukan karena prosesnya panjang. Seperti itu. Jadi hanya bisa dilakukan melalui uji materi undang-undang ini. Bukan melakukan upaya-upaya hukum yang lain. Bang, kalau misalkan kita lihat di sini ada yang memang sudah digugurkan. Juga kalau kita lihat, ada nggak begitu melakukan survei yang melakukan pendekatan-pendekatan dari pihak, atau ada yang mengambil suara dari kubu Erwin, atau apa perubahan tetap di Erwin itu tetap masih kuat, atau seperti apa dinamikanya? Untuk saat ini kan kita sedang survei sedang berjalan lagi. Kita 2 kali rilis lagi ya. Nanti tanggal 26 sama tanggal 7. Nanti rilisnya tanggal 8. 1 hari menjelang pilkada kita masih tetap ada survei. Jadi bicara Lampung Timur itu, kembali lagi saya katakan, saya tegaskan di sini bahwa kondisi terakhir sudah kami sampaikan dengan publik melalui media, ya, termasuk di News TV juga. Tapi kalau bicara komplit di dalam, lagi-lagi saya bukan anak saya, dan saya nggak berkompeten untuk menjawab itu. Ini ada Pak Dokter yang memang pakarnya, ya nggak, yang memang ngelotok lah yang urus-urusan begitu-begitu. Pernah curi-curi tahu nggak Bang ketika ngobrol-ngobrol dengan masyarakat di sana, ataupun tim Abang terjun langsung ke sana, sudah berusaha curi tahu ataupun dengar-dengar, ya sudah kita melimpahkan suara kita ke pasangan nomor sekian, ada nggak bocorannya seperti itu? Ya, kalau masalah itu rahasia dapur lah. Nggak boleh nanti kita publikasikan saat rilis survei nanti tanggal 26 kalau nggak salah nanti. Jadi kalau dari awal-awal ini memang Yudit pinter bener dia mancing-mancing. Tapi ini ada hal yang menarik ya. Saya ke Pak Dokter deh, ini ada hal yang menarik ya, bahwa setelah memang digugurkannya pasangan calon Pak Erwin Arifin dan Priyo Budi Utomo ini tetap mendapatkan, kalau menurut Bang Erwin selaku Direktur Lampung Independent Survey, tetap mendapatkan suara yang signifikan ya, sekitar 54%-an. Ini yang terjadi sebenarnya apa? Ada memang pemetaan seperti apa, Pak Dokter?
Ya memang kalau soal survei saya tidak paham betul ya. Cuma memang kalau dari segi persaingan antar kandidat, ini kan dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi Erwin Arifin itu kan incumbent. Ya. Jadi ini memang dari aspek ini mungkin diuntungkan. Kemudian juga mungkin punya pengalaman lain yang bertarung pada pemilu pilkada sebelumnya juga berpengaruh besar. Dan di samping pengusungnya juga merupakan partai Apakah besar. setelah kemudian memang ditetapkan bahwa ini tidak digugurkan dan tidak ikut masuk pencalonan ke tahapan berikutnya, jaringan birokrasinya Pak Erwin Arifin ini masih kuat? Atau memang ada terjadi perubahan-perubahan yang signifikan, Pak Dokter? Saya kira kalau politik itu tidak bisa diukur secara rigid. Kemungkinan kalau memang sudah digugurkan, pasti ada langkah-langkah berikutnya. Dan ini memang rahasia partai lah ya. Tapi soal ini saya kira memang kalau sudah ada keguguran yang bersifat tetap, maka pasti akan melakukan langkah-langkah politik. Baik pendekatan dari calon yang ada itu maupun dari partai yang kebetulan calonnya digugurkan. Sekarang kita bicarakan masalah Lampung Timur yang semakin seru dan dinamis, semakin asik nih untuk dibicarakan ya Pak Erwin. Setuju, termasuk yang melakukan survei juga setuju begitu. Pak Dokter, apakah ini kemudian Pak Erwin Arifin dan timnya kelihatan nggak ikhlas nih untuk ngelepasin atau memang belum nih? Atau nanti ada perubahan yang signifikan mendekati H-7 atau H-10? Saya kurang tahu, ada pandangan lain selaku pengamat hukum tata negara dari IAIN? Saya kira persoalannya mungkin ini sejarah baru ini. Pak Erwin Arifin ini nantinya menjadi martir sebenarnya. Sudah melakukan upaya hukum, kemudian hukumnya nanti akan berlaku pada berikutnya. Iya. Dan ini memang ada persoalan hukum yang tidak adil. Bahwa secara konstitusional ada orang yang tidak mendapatkan keadilan. Ya. Tapi kalau waktunya ini prosesnya juga berjalan dengan cepat, kemungkinan besar perubahan ini akan terjadi pada pemilu pilkada berikutnya. Ini sudah ada aturan-aturan yang lebih rigid. Jika itu yang terjadi, ketika memang kita bicara mengenai pengguguran tersebut dan memang ini nanti, saya nggak tahu apakah keputusan nanti di MK ya, tapi kalau ketika MK mengiyakan ataupun mengesahkan untuk pasangan Erwin Arifin untuk mengikut lagi, akan ada pemilihan ulang atau tidak gitu loh. Akan terjadi nggak seperti itu? Pak Dokter, jadi jawab dulu Pak Dokter, karena kita harus break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap berada di layar kaca Anda karena Podium Pilkada segera akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kita masih berada di podium Pilkada Diskusi Politik menjelang Pilkada Serentak 2015. Yudit Samanta yang masih mengawal Anda, dan kita masih ada beberapa segmen ke depan. Saya tanya lagi kepada Pak Dr. Hairudin Tahmid selaku pengamat hukum tata negara dari IAIN Raden Intan Lampung. Pak Dokter, tadi saya bicara mengenai yang upaya hukum yang dilakukan oleh Pak Erwin dan tim. Ketika memang itu nanti, ini pilkada sudah dilakukan, kemudian nanti dari MK memutuskan ada, mengiyakan, menyetujui, kemudian apakah ini akan terjadi pilkada ulang atau seperti apa? Celahnya tidak ada. Dan 9 Desember itu final. Apapun hasil keputusannya, tidak ada pilkada ulang, dan itu peraturannya sudah menentukan bahwa 9 Desember itu sebagai hari pelaksanaan pemilu kada tahap pertama. Jadi begitu. Baik, jadi berarti itu yang terjadi ketika memang apapun yang keputusan yang dikeluarkan oleh MK tidak mungkin berlaku surut ya, pasti berlaku ke depan ya, berlaku maju ke depan. Itu yang terjadi ya. Ini sangat unik memang untuk Lampung Timur. Saya banyak lagi pertanyaan yang masih saya simpan dan saya akan tanya ke Bang Erwin juga. Tapi untuk itu saya mau tanya dulu nih, Pak Dokter, kenapa sih tertarik kepincut untuk menekuni hukum tata negara? Ya memang hukum tata negara kan ilmu yang dinamis, bukan ilmu yang statis, dan kita banyak perlu tantangan, dan karena tantangan inilah maka saya masuk di situ. Maka saya kira soal tata negara ini soal ilmu yang selalu berkembang, selalu berubah. Cepat sekali perubahannya, saya kira itu juga itu yang bikin asik dan kepincut untuk terus mendalami hal tersebut ya. Seru sekali ya. Dan ini menjadi inspirasi mungkin untuk pemirsa yang lain di rumah, karena hukum tata negara ini itu yang harus dipelajari, itu banyak unsur-unsurnya, pernak-perniknya juga, dan itu yang menyebabkan Pak Dr. Hairudin Tahmid ini menekuni bidang tersebut. Tapi saya punya VT untuk Anda, ini dari tanggapan masyarakat mengenai serunya, dinamisnya. Makin seru menuju pilkada serentak untuk Lampung Timur. Silakan.
Mudah-mudahan insya Allah Yusran Amirullah, karena pertama dia putra daerah tempat, dia lebih tahu dengan masalah wilayah tempat, dengan daerahnya, dengan keanekaragaman suku bangsa, suku yang ada di situ. Pertama-tama, kedua juga saya sendiri orang Lampung Timur asal usulnya. Walaupun lama berdomisili, lahir besar di Tanjung Karang gitu. Aslinya orang Lampung Timur, saya orang Sekarana. Jadi saya lebih baik berpeluang itu putar daerah yang mengetahui masalah di daerah itu, gitu deh. Bapak Yusron, alasannya karena dia udah berapa kali menjabat sebagai anggota DPR sana ya. Ya. Nah, keduanya memang orangnya bagus, baik kok. Nuni, alasannya ya bagus pemimpinannya. Kalau jadi nih, Ya. kalau jadi itu bagus pemimpinannya. Yang kedua, kalau udah jadi ingat sama yang rendah-rendahan itu, sama yang masyarakatnya ya. Ketiganya bisa untuk membantu warga-warga yang kurang mampu. Pembangunan harus dijaga, harus dilaksanakan. Kayaknya Yusron. Alasannya karena Yusron yang pertama dia pribumis itu. Ya. Yang kedua dia sama masyarakat. Hampir dia dekat ke masyarakat. Alasannya. Terus yang ketiga dia akan untuk pembangunan Lampung Timur. Insya Allah kalau dia akan menjadi memimpin Lampung Timur, insya Allah pembangunan akan dibangun dan masyarakat mungkin dia bisa untuk kedepannya mereka bisa untuk memakmurkan lah, bisa dikatakan. Pemirsa, tadi kita sudah lihat bersama VT yang saya berikan untuk Anda berbagai tanggapan dari masyarakat mengenai pernak-pernik gejolak yang terjadi di Pilkada serentak, terutama di Lampung Timur. Bang Erwin, kalau melihat ini masyarakat juga ikut semangat ya. Ini ada perubahan, ini begini, ada yang merasa terzolimi, ada juga yang merasa diuntungkan, tanda kutip ya, ada yang diuntungkan dan terus semangat maju. Bang Erwin, komentarnya ya, apa? Itulah dinamika politik. Hari ini kita bisa mengatakan bahwa si A, pasangan A ini unggul. Ini versi survei dulu ya. Tapi besok kita jangan sekali-sekali mengatakan besok masih A. Karena tidak serta-merta, tidak menutup kemungkinan ya seperti kejadian Lampung Timur. Ya. Ada faktor X-nya, kemudian juga nggak ditersantai terus ya, gitu kan, berubah dinamis. Yang bla 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 ya. Jadi 1 detik pun paradigma politik itu bisa berubah. Ya. Itulah kenapa masyarakat juga ikut mengawal hal tersebut ya untuk Lampung Timur. Dan ya. memang pilkada Lampung Timur itu sangat unik ya, sangat unik, cantik dan menggigit. Banyak lah. Ya, saya bisa merasakan juga ketika Anda melakukan survei bersama tim di Lampung Timur juga hal-hal yang memang di luar prediksi juga terjadi ya. Iya, betul. By the time, by minutes gitu loh, selalu ada perubahan-perubahan yang cepat begitu ya, baik dari grassroots-nya sampai dengan pendukungnya, baik dari partai-partai besar yang mendukungnya begitu juga. Tapi sejauh ini nggak ada tekanan lah ya. Insya Allah nggak ada deh, karena masyarakat dan penggiat politik di Lampung itu ternyata pintar-pintar ya. Pintar melihat kondisi, pintar memanfaatkan kondisi yang ada. Artinya ketika mereka melakukan hal-hal yang kira-kira bakal membuat suasana jadi nggak bagus, suasana Abang nih merilis nih untuk Lampung Timur setelah dinyatakan gugur, dinyatakan ditolak juga oleh Panwas. Langsung ada respon nggak? Ada tanggapan nggak dari pihak-pihak yang pasangan calon? Ya. Langsung telepon, akses atau cerita sedikit Bang? Itu banyak lah ya di tengah ini, karena di media itu kan ada nomor handphone juga, jadi mereka aktif menghubungi kita ya, nggak kenapa. Ada yang membuat Anda terkejut, yang paling terkejut atau anda langsung terdiam gitu ketika dihubungin, itu kenapa rilisnya ini begini, sudah profesi saya Mbak. Jadi memang sudah biasa. Sudah biasa kan. Okay. Kalau kita ini pendatang baru dan baru kemarin kita minggu ini ya kita kaget dan sekaget-kagetnya. Kita dari pilkada 2008 loh. Udah eksis aja. Seru nih, di sini nih serunya. Aneh ya. Jadi sesuatu hal yang inilah Lampung gitu ya. Lampung tuh sebenarnya dia kelihatannya serem tapi sebenarnya di dalamnya
lembut-lembut aslinya gitu. Lembut-lembut atau dalam arti kata lembut-lembut itu ada permainan-permainan yang lembut, kita kan gitu ya. Jangan bicara begitu lah, Iya, bicara gitu ya. begitu ya. Dan tapi yang pasti sudah siap lah dengan gejolak-gejolak hal tersebut. Nggak ada gejolak, Mbak. Nggak ada. Nggak ada gejolak. Sama ini ya masih. Jadi yang dirilis semua ya sudah gitu, bukan Iya. begitu dirilis. Ini kenapa bisa begini? Ini kenapa bisa? Ada lah salah Pasti satu ada kemarin gitu ya. saya dapat juga dapat tekanan yang begitu. Tapi ya saya udah tahu. Sudah siap lah ya Oh, iya, dengan saya respon-respon nggak yang perlu akan kita keluar ladenin ya. lah, nggak perlu kita Oke. ladenin. Karena sebenarnya itulah paradigma. Itu Ini harus senangnya seperti saya, itu, ini senangnya saya pemirsa untuk selalu berada di samping Bang Erwin Saris selaku Direktur Lampung Independent Survey, karena setiap yang saya tanya santai-santai aja walaupun responnya sebenarnya sudah meledak ya, di luar sana ya, dia masih aja tetap bisa simpan Bang Erwin Yang ya. pasti apa Ya. ya, Mbak? Kekuatan yang sebenarnya ada pada diri kita itu kan ada yang jamin. Makanya kita harus dekat-dekat dengan kiai begini. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup itu memang udah ada garisannya. Ya udah kalau itu saya langsung ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini macam-macam pendapat dari masyarakat di Lampung Timur, unik sekali. Ada juga yang sudah mulai nih ancang-ancang merapat ke pasangan dua yang direncanakan untuk head to head ini. Iya. Kalau Pak Dokter sendiri melihat ini pemetaannya semakin seperti apa nih? Ya memang kan secara tidak langsung kan Lampung Independent Survey ini kan sudah merilis kan sebenarnya kan dari komposisi hasil survei sebelumnya. Iya. Itu kan pasangan Erwin Arifin yang pertama, yang Iya. kedua Nunit, yang ketiga Yusron. Iya. Itu sebenarnya ada pengakuan secara tidak langsung sebenarnya. Walaupun mungkin saya juga berbeda walaupun sudah ada survei. Oh, kalau menurut Pak Dokter sendiri gimana nih Pak Dokter? Kalau saya sebenarnya ya namanya survei kan bisa berubah kan, Oke, iya. sesuai Iya, dengan iya. rentang waktu. Jadi kalau mau melihat hasil pemetaan itu kan banyak paradigma atau variabel yang mendukungnya. Oke. Jadi menurut saya sih banyak sekali yang memberikan dukungan pada pasangan yang lain yang saya kira lebih bisa diunggulkan. Apalagi kalau memang ini kemudian menjadi head to head. Oh, Maka jadi di sini menjadi udah ada lebih, ya. ada indikatornya bahwa setelah memang digugurkan ini dan sambil menunggu dengan keputusan dari MK tersebut, pendukung-pendukung ataupun kantong-kantong suara dari Erwin ini sudah mulai agak-agak merapat ke pasangan 2 atau 3 begitu. Saya kira itu sunatullah, given lah dengan sendirinya lah saya kira begitu. Cuman itu kan urusan partai politik ya. Pasti partai politik punya kebijakan untuk mengambil sikap. Sikapnya seperti apa kita nggak tahu. Mungkin sikapnya yang paling sederhana adalah berdasarkan ideologi. Ya, Pak Dokter, kalau kita sendiri bicara mengenai dari track record-nya nih, Ya. khusus untuk pasangan 2 dan 3 saja. Ya. Bisa cerita sedikit kalau track record-nya dari Usnunia dan Saiful Bukhari? Ya. Maksudnya bisa cerita sedikit kekuatannya di mana, kemudian nanti kita bisa bicara pasangan nomor 3. Oke, yang pertama Husnunia saya tahu bahwa beliau itu anaknya kiai. Ya. Yang sangat terkenal di Lampung Timur, kemudian juga aktivis perempuan, dan kemudian sudah 2 kali ini menjadi anggota DPR RI. Jadi kalau dari aspek pengalaman di legislatif punya track record yang baik ya kan begitu. Kemudian yang wakilnya ini kan menjadi DPRD dan sekarang jadi wakil ketua DPRD Lampung Timur. Saya kira juga ini karena dari Demokrat. Saya kira kekuatan PKB dengan kekuatan Demokrat, saya kira sesuatu kekuatan yang bisa disatukan, saya kira begitu. Lalu kita bicara untuk track record pasangan nomor 3. Yang nomor 3 memang sudah punya pengalaman bertarung pada pilkada sebelumnya kan, dan itu menempati urutan kedua pada saat bertarung dengan dengan Pak Satono. Saya kira dia punya pengalaman dan sekarang juga beliau juga menjadi salah satu wakil ketua di DPRD Lampung Timur. Saya kira punya kekuatan yang juga luar biasa. Ini sama-sama punya kekuatan yang luar biasa untuk pasangan 2 nomor 3 ini ya. Ya mudah-mudahan ini yang serunya, memang semakin seru pemirsa. Kalau kita memilih ataupun kita menghendaki kepala daerah yang kita inginkan, bosan dengan janji-janji yang mereka tebar, kita harus lihat track record mereka. Jangan kemana-mana, tetap di Podium Pilkada. Ya, pemirsa, kita kembali ke Podium Pilkada, diskusi politik menjelang Pilkada Serentak 2015. Tema kita hari ini mengenai serunya pemetaan ataupun menuju Pilkada Serentak ini untuk Kabupaten Lampung Timur yang diprediksikan head to head-nya semakin kencang. Bang Erwin, Bang Erwin, ini ada pengusung partai-partai besar untuk pasangan 2 dan pasangan urut 3 ini
sudah kelihatan pergerakan yang signifikan atau ada hal-hal lain ketika Anda turun langsung ke Lampung Timur? Sampai hari ini yang saya pantau, terakhir juga saya tadi baca salah satu media harian di Lampung, mereka masih konsen sih, masih fokus ya, masih percaya diri bisa mengusung pasangan Erwin Arifin ini, gitu. Tapi ya lagi-lagi paradigma politik itu nggak bisa dibaca, karena besok pun sedetik pun bisa berubah, ya kan? Kita bicara hari ini, terakhir saya baca tadi salah satu harian yang ada di Lampung, salah satu pimpinan partai pengusung itu masih percaya diri, mereka bisa berhasil membawa pasangan Erwin Kalau Arifin. berdasarkan pengalaman dari tahun 2008, apakah itu hanya trik, tanda kutip percaya dirinya ya, hanya trik aja? Begini, atau memang saya bukan membantah apa oke. yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Pengalaman 2008 itu Pak Sahrudin menggugat yang pasangan harus mundur itu kan? Iya. Ya kan, Pak Kiai? Iya. Tapi lagi-lagi betul memang eksekusinya berikutnya Jadi martir ya. jadi martir ya. Tapi ya kita nggak tahu lah, namanya Indonesia Raya ini ya susah prediksinya. Udah orang udah katakan merah aja bisa berubah jadi coklat. Ya kan? Tapi ya kita sama-sama maklum lah, dan kalau kapasitas saya bicara itu ya nggak pas lah ya. Apalah saya ya. Kita cari yang pas mungkin. Yang pas ya mungkin Pak Kiai lah yang Iya, pas. ini yang terjadi kemana nih? Akan kemana suara Erwin Arifin? Ini ada dua partai besar yang nunggu di nomor 2, pasangan nomor 3 juga gitu kan. Mereka ini sudah mulai mengadakan pendekatan atau seperti apa, Pak? Ini andai nih ya, andai head to head. Ya. Maka pertama yang bisa diprediksi adalah pilihan merapatnya berdasarkan ideologi partai. Jadi kalau PKS misalnya, kalau secara ideologi, secara konsepsional teoritik, PKS sama PAN kecil kemungkinan merapat ke Husnunia. Secara teoritik dan secara ideologis. Yang paling mungkin adalah mengapa? Secara ideologis berbeda. Tetapi secara praktis dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Yang paling mungkin ke Husnunia itu adalah PDIP. Karena memang sama-sama garis rumputnya, kemudian nilai-nilai kebangsaan dan sebagainya, dan sejarahnya juga begitu. Ini secara teoritik dan secara ideologis. Tapi secara praktis bisa saja semuanya berubah. Gitu. Kita kalau bicara masalah secara teoritik tadi ya, berarti bisa terlihat ini PDIP, PAN dan PKS ini akan pecah kongsi ya kalau kita bicara masalah itu tadi ya, walaupun kita kalau lihat di faktualnya juga bisa saja terjadi hal-hal yang begitu. Lalu akan merapat kemana nih kira-kira? Ke nomor 2 atau nomor 3 kah suara Pak Erwin? Ya mungkin artinya belah ini. Kemungkinan besar ini kalau menurut teoritik, PDIP lebih condong. Jadi masing-masing punya peluang ya? Punya peluang. Baik. Tapi walaupun begitu secara praktis, secara pragmatis mungkin itu akan berbeda dengan secara teoritik maupun ideologis. Seperti itu. Iya. Ini seru Bang ya. Karena memang 3 partai besar, ya kan? Mereka inginnya tetap solid karena mereka juga kan mengajukan bersama-sama pada waktu itu ke MK, ya kan? Untuk di judicial review itu tadi. Tapi kemudian kalau di perjalanan memang harus pecah kongsi. Tapi biasanya memang begitu hal-hal yang wajar ya, Bang ya? Itu bagi politik itu ya nggak ada yang nggak mungkin ya, biasa-biasa aja. Bisa-bisa aja 3-nya misalnya 3 partai politik ini diborong oleh Pak Yusron, terus Pak ininya sendiri, Pak Erwin Arifin sendiri mengalihkan dukungan kepada Husnunia. Bisa aja. Bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin. Ini tergantung, tapi ya kita masih tetap inilah. Kasihan juga ini Pak Erwin Arifin ya kan, kita kasih ini dulu lah ya, sebelum ada keputusan yang ingkrah ya. Dari katakan itu, walaupun bicara undang-undang, betul apa disampaikan oleh Pak Kiai tadi, bahwa yang disampaikan, yang dieksekusi oleh KPU itu adalah undang-undang. Ya kan? Tapi lagi-lagi kita nggak mau laju penggal dan memenggal, potong dan memotong ya nggak? Selagi memang ada ini ya silakan saja. Tapi lagi-lagi bicara kapasitas saya di lembaga survei, saya katakan bahwa Lampung Timur itu cukup riskan ya. Tanda kutip loh riskannya. Saya pantau yang terakhir ini, perkembangan terakhir itu riskan sekali. Artinya bisa bergejolak atau bisa juga kondusif dengan sekondusif-kondusifnya. Tapi saya berharap sekondusif. Karena ini yang dirugikan lagi-lagi masyarakat, bukan siapa-siapa. Yang bertarung ini kan
Yusron, Husnunia, Ya. Erwin Arifin. Iya. Yang mau jadi bupati ini nggak mungkin tiga-tiga satu orang. Satu orang. Iya. Tapi Iya. pengaruh dari tiga gerbong ini bisa buat kacau Lampung Timur. Iya, betul. Jadi kalau kita sama-sama, apalagi kita yang nggak memberikan nggak menyampaikan informasi kira-kira yang bakal ini ini juga kewajiban kita sama-sama untuk menjaga itu. Iya. Gitu kan? Ini luar biasa, langsung Direktur Lampung Independen Surveinya yang bicara mengenai ini. Ada hal-hal unik, hal-hal cantik, permainan juga yang mungkin saja nanti akan terjadi situ. Kalau menurut Pak Dokter nih, selaku pengamat hukum tata negara, kalau kita lihat ini boleh lah ya sedikit kita berandai-andai ya nanti ya. Siapa nih yang diprediksikan akan unggul di last minute, atau nanti akan ada strategi lain lagi nih Pak Erwin di injury time lagi H-7 atau apa, akan menyerahkan kemana kalau bisa lihat dari teoritik atau pragmatisnya? Kalau sampai dengan perkembangan hari ini, maka kan saya bisa juga mempertimbangkan hasil surveinya Pak Erwin ya. Surveinya itu kan sudah menunjukkan yang pertama Erwin Arifin, yang kedua Husnunia, yang ketiga Yusron. Kalau ini jadi dasar, ya maka Husnunia yang menang. Dan sebenarnya walaupun tidak pakai dasar itu pun, sejak awal saya mengatakan sampai dengan posisi hari ini bahwa Husnunia jauh lebih berpeluang untuk memenangkan Pilkada Lampung Timur. tanpa harus. Tapi ini saya nggak mau kritisi, bukan. Fair lah, Pak Kiai ini bekas ketua NU Provinsi Lampung. Jadi darah Nahdien ini itu pasti dekat. Mbak Yuni itu kita semua dengan teroris juga tahu ya. Saya kira nggak begitu juga. Nggak ada keterkaitannya itu. Tapi ini bukan berarti mendukung salah satu pasangan calon yang hanya karena ada variabel yang memang ada indikatornya ke arah situ gitu ya. Tapi untuk pasangan urut nomor 3 nih Pak Yusran dan pasangan ini nggak bisa dianggap enteng juga karena pernah juga melakukan terjun langsung sama Satono itu ya. Dan ini juga punya strategi-strategi yang luar biasa juga begitu. Lagi-lagi gini, Dit. Ini final saya terakhir bicara Lampung Timur. Kalau jangan terakhir dong, besok saya mau telepon lagi, jangan terakhir dong. Kalau memang akhirnya harus head to head. Siapa yang di antara dua pasangan ini yang bisa merebut Erwin Arifin, itu yang jadi pemenang. Tuh, Pak Dokter, saya balikin ke Pak Dokter deh. Saya tidak bisa juga sebenarnya Pak Erwin ini juga secara pragmatis, kalau sudah terputus tidak menjadi pasangan lagi, hampir ikatannya sudah hampir putus sebenarnya. Maka sebenarnya kebijakan partai ini, siapa di antara calon ini yang bisa merebut hati partai itu, bukan Erwin, partai. Jadi kalau lihat teoritiknya tadi yang paling mungkin adalah Yusron akan mengambil PKS dan PAN, kemudian Husnunia secara mungkin PDIP. Ini secara teoritik, tapi secara praktis semuanya bisa diborong, semuanya bisa dan semuanya bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi ya. Ini semakin deg-degan saya ya kalau kita bicara mengenai Lampung Timur, nggak habis-habis gitu ya. Duduk sama Bang Erwin versinya begini, duduk dengan Pak Dokter selaku pengamat hukum tata negara versinya juga begini. Jadi kita tetap menunggu ya debat. Hari demi hari kita melihat juga perkembangannya begitu ya pemirsa. Jangan kemana-mana, kita melihat siapakah calon kepala daerah untuk Lampung Timur. Siapa kemudian yang diprediksikan head to head, bagaimanakah mereka meraih suara selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Podium Pilkada. Pemirsa, kita tiba di segmen kelima Podium Pilkada, diskusi politik menjelang Pilkada Serentak 2015. Tadi banyak versi ya dari Bang Erwin Sari selaku Direktur Lampung Independen Survei mengatakan, Dit, ini nggak bisa main-main, jangan bilang head to head, karena ini nanti dari Pak Erwin Arifin juga tetap melakukan upaya-upaya dan kita lihat nanti, tunggu, jangan buru-buru bilang head to head. Ini lagi dari Pak Dokter juga bilang bahwa ini juga akan ada pergerakan yang nanti cepat berubah dan cepat pula mungkin bisa bikin terkejut, bikin juga bisa lapang dada atau lain-lain. Di segmen kelima ini kita nggak bicara masalah itu, tapi saya menginginkan Anda berdua tukar peran, kemudian juga tetap membicarakan uniknya, semaraknya, serunya, semakin seru di Lampung Timur. Silakan dari Bang Erwin dulu ke Pak Dokter.
Pak Kiai, kapasitas Pak Kiai selaku Direktur Eksekutif Lampung Independen Survei mengamati perkembangan terakhir Pilkada Lampung Timur pasca meninggalnya wakil dari Pak Erwin Arifin. Bagaimana analisa Anda selaku Direktur Lembaga Survei mengamati kejadian ini? Perubahan ini ya, dukungan ya pasti ya. Kalau saya sebagai seorang yang memang berkecimpung dalam lembaga survei, itu kan berdasarkan data real bahwa belum bisa untuk sekarang ini kita bicara siapa yang memenangkan karena secara hukum menurut pemahaman saya sebagai orang yang ahli dalam bidang survei itu saya kira ngelihatnya dari aspek real aja karena ini nggak bisa kita ngomongkan hilang satu misalnya head to head nggak bisa seperti itu. Jadi kita tidak bisa menjadi jawabannya, ya kan? Oh gitu. Iya. Kan sebenarnya mancing aja. Inilah jawaban, ini pakar hukum loh yang jawab, ya kan? Ya memang tidak pernah. Saya mancing dikit aja kan keluar kan? Bukan, ini memang lahannya nggak bisa saling mengambil. Lahannya nggak bisa kita harus. Oke, silakan Pak Dokter boleh tanya langsung ke pengamat hukum tata negara. Oke. Pak Erwin sebagai pakar hukum tata negara ngelihatnya ini kan secara hukum ini kan diatur bahwa apabila ada pasangan calon yang berhalangan tetap pada masa kampanye sampai dengan perhitungan suara ini kan sudah pasti undang-undangnya menyatakan seperti itu. Jadi menurut Pak Erwin sebagai pakar hukum tata negara seperti apa? Analisa saya selaku pakar hukum tata negara begini, inilah lemahnya Indonesia. Ketika mengatakan sebuah undang-undang mengatakan bahwa peraturannya harus digugurkan, kenapa masih ada dikasih peluang yang lain? Ya? Kalau ternyata akhirnya pihak eksekusi mengatakan ketetapan undang-undang mengatur demikian, tidak ada cara lain untuk menggugurkan, ya sudah selesai. Tapi inilah Indonesia, Pak. Yang tidak bisa pun bisa-bisa, yang memang sudah bisa juga bisa tidak bisa. Selalu ada celah dari Pak Erwin bahwa hak konstitusional seseorang itu kan mendapat jaminan dari undang-undang bahwa kita ini panglima sekarang ini kan konstitusi bukan politik makanya wajar kalau kemudian ada orang yang misalnya haknya terganggu haknya tidak mendapatkan keadilan memang dimungkinkan untuk melakukan upaya hukum. Yang saya analisa gini Pak, saat pelaksanaan penyusunan undang-undang itu kan sudah dipertimbangkan terlebih dahulu aspeknya begini, kalau seandainya terjadi begini, ini akhirnya begini. Kenapa tidak dipertimbangkan hal yang demikian itu loh? Makanya diinginkan untuk judicial review. Karena masih ada celah-celah ketidakpastian Pak. Jadi kalau misalnya yang begitu paham lah Pak Yai yang begitu paham, saya yang menyampaikan karena ketidakpastian hukum. Ini Indonesia maka seperti begini. Gitu kan? Pas. Sudah pas pakar ya. Sudah pas. Ini saling mendukung aja, saling mendukung. Lu bisa ikut semua. Pak Yai, saya minta Pak Yai deh di sini ya, setuju ya Bang ya? Pak Yai saya sudah pernah minggu yang lalu. Enggak, jadi Pak Yai harus di sini. Saya minta. Jadi host. Iya, harus jadi host. Kita geser Bang. Pak Yai ke sini. Saya ini pakar hukum, Pak Direktur. Pakar hukum. Pakar hukum lagi ya. Oke. Ini mohon maaf Pak Yai kan saya. Oke. Saya menghadap ke mana? Ya, kamera itu silakan. Kamera ya. Untuk yang kesekian kalinya kita berada di podium Pilkada pada hari ini. Para pemirsa yang berbahagia, kita sampai kepada suasana yang mungkin kita udah tahu di publik bahwa pemilu kada tahun 2015 tinggal hitungan hari lagi. Jadi kita sudah menghadirkan 2 orang yang memang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Kita ingin bertanya lebih lanjut mengenai situasi peta kekuatan pilkada di Lampung Timur. Untuk yang pertama Pak Erwin sebagai pakar hukum tata negara, seperti apa dalam konteks ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak konstitusional seseorang. Jadi bicara Lampung Timur ini kabupaten yang paling unik sendiri di antara 8 kabupaten di Provinsi Lampung yang sedang menjalankan pilkada. Karena secara kebetulan salah satu calon wakil bupatinya meninggal dunia. Tapi di lain sisi
undang-undang tetap harus dijalankan, pilkada juga harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun bentuknya yang dirugikan adalah masyarakat, adalah rakyat. Saya ulangi lagi, yang akan menjadi bupati itu ada hanya 1 orang, bukan 1000 orang. Pak Erwin, pengalaman pemilu yang lalu Pak Sahrudin pernah menjadi martir. Apakah ini yang kedua kalinya seperti itu? Nampaknya saya bicara juga sepakat dengan itu. Ini martir ini. Tapi ya mudah-mudahan juga ada keputusan yang bijak juga dari MK. Memberikan peluang kepada Pak Erwin Arifin sehingga beliau bisa mengikuti pilkada Lampung Timur. Ini sebelum dilanjutkan, saya mulai ragu nih kalau Pak Hairudin berada di sini, saya mulai ragu. Lancar benar kayaknya membagi job-jobnya ya dari sini. Coba bagaimana nih? Bagaimana kedua? Oke. Dan saya tidak akan merambah ke ranah-ranah berikutnya. Dan saya tidak mengharapkan juga. Pak, kira-kira untuk menjadi host ini lebih berat atau lebih baik menjadi akademisi aja? Saya kira kita lebih bagus menjadi diri kita sendiri. Yang paling bagus kita memiliki kapasitas untuk menjadi diri sendiri. Saya kira seperti itu. Benar-benar sepertinya sudah nggak canggung lagi dengan kamera. Ada hal-hal yang memang harus disampaikan dan ini luar biasa. Saya punya Pak Dr. Hairudin Tamit dan mau menggantikan saya berperan sebagai host di sini. Pak Dokter, silakan kembali ke tempat Pak Dokter. Terima kasih banyak. Aduh, ini bahagia sekali pemirsa karena memang hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang super, orang-orang yang luar biasa di bidangnya. Pengamat hukum tata negara dari IAIN Lampung, Pak Dr. Hairudin Tamit. Terima kasih banyak, Bang Erwin Syahrir. Jangan pernah lelah, jangan pernah cerita untuk menemani saya, begitu ya Bang. Sukses terus untuk Lampung di PSP. Pemirsa, demikian podium pilkada diskusi politik menjelang pilkada serentak 2015. Yudit Samanta beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.